Pantai Perigi populer sebagai salah satu sentra penghasil ikan terbesar di kawasan pesisir selatan Pulau Jawa. Nelayan di wilayah ini tak hanya mengandalkan teknik tangkap dengan cara melaut menggunakan kapal. Akan tetapi ada cara lain yang dikenal dengan nama katrol manusia atau tarik jaring. Setelah melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap posisi ikan, kini saat yang tepat untuk menebar jaring. Tidak ada tanda lokasi khusus di mana jaring harus dilepas. Semua disesuaikan dengan keberadaan ikan sebagai target buruan. Asalkan panjang bentangan jaring cukup untuk mencegat kumpulan ikan. Nah ini lagi ngebentang-bentangin jaring-jaringnya dari pinggir pantai sekitar 200 meter ke tengah. Nanti dia muterin sampai ke pinggir pantai lagi, jadi membentuk setengah lingkaran. Nanti baru ditarik rame-rame. Tarik jaring ikan populer pada tahun 80-an. Sebelum menggunakan jaring, dahulu nelayan yang menggunakan teknik ini menjaring ikan dengan untayan daun kelapa. Fungsinya sama sebagai penggiring ikan ke tepian dan mencegah ikan kembali ke tengah laut. Itu yang di pinggir pantai udah pada mulai narik, saya penasaran, ikutan. Tidak ada jenis ikan yang spesifik untuk diangkat. Hasil tangkapan teknik ini semua tergantung kepada musim penyebaran ikan. Operasional tarik jaring sangat mengandalkan tenaga manusia sebagai sumber pergerakan jaring. Ini jadi begini nih, tujuannya waktu pas narik janur nih. Harus dengan tenaga kuat sama kerjasama. Kalau misalnya narik ginian sendirian, yang ada keseret ombak. Aduh. Semangat Bu, ikannya banyak nih. Tuh lihat, ikannya udah mulai kelihatan. Tuh riak-riaknya tuh. Tuh udah banyak banget ya Pak. Semakin dekat, maka semakin berat beban jaring yang ditarik. Namun sepertinya laut sedang bermurah hati hari ini. Energi yang harus kami keluarkan terbayar lunas. Kami berhasil menjaring ikan dengan jumlah yang cukup banyak. Kali ini nelayan berhasil menjaring ikan lemuru. Ikan ini merupakan kelompok ikan dari keluarga Sardinella yang hidup di wilayah sepanjang perairan selatan Pulau Jawa hingga Selat Bali. Banyaknya kandungan gizi dalam ikan lemuru membuat ikan ini menjadi buruan setiap kali para nelayan melakukan kegiatan tarik jaring. Faktanya, lemuru mengandung protein, asam amino, hingga kalsium yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Wah, ini dia nih yang kita dapat. Ikan lemuru. Ya Pak ya, ini berminyak. Di sini udah banyak pembeli-pembelinya nih, udah nungguin, udah antri. Jika di pantai landai berpasir cocok dengan kegiatan tarik jaring, maka pantai berkarang sangat tepat untuk lokasi perburuan rumput laut. Mengandalkan waktu air surut, warga berbondong-bondong untuk memanen rumput laut yang banyak tumbuh bebas. Meskipun demikian, tak mudah untuk memanennya. Karang licin dan berlubang menjadi tumpuan yang bisa diandalkan kalau ombak laut selatan datang menghantam. Ombak yang besar yang kita harus mundur. Ini kayak gini rasanya. Gini ya Mbak ya. Rada takut juga nih sebenarnya. Tapi seru banget. Kita harus pasang kuda-kuda yang benar-benar tuh lihat. Biar kita nggak kebawa arus ke sana. Rumput laut jenis Glacilaria ini lebih dikenal dengan sebutan agar karena kandungan gel yang kuat sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Bentuknya memanjang, di mana batang daun dan ranting sangat rancu untuk bisa diidentifikasikan. Lihat datang! Asik banget nih. Beneran.
tempat yang lebih tenang inilah rumput laut yang saya cari berada. Semua warga bebas mengambilnya. Di berbagai daerah di Nusantara, ada rumput laut liar yang dimanfaatkan. Namun ada juga yang sengaja dibudidayakan oleh warga. Sebut saja Bali Barat, Sulawesi Utara, dan perairan Maluku yang menjadi sentra pertumbuhan rumput laut. Tak hanya untuk dikonsumsi skala kecil, rumput laut juga dijadikan salah satu komoditi ekspor. Nah, ini nih yang dari tadi kita cari. Dia bentuknya warnanya hijau, tipis-tipis. Dia biasanya disebutnya apa, Bu? Lumbu hijau. Dia biasanya disebutnya lumbu hijau. Dia ini tumbuh di musim kemarau karena dia berfotosintesisnya dengan baik di musim kemarau. Kalau di musim hujan, dia warnanya warna putih ya, Bu ya? Iya. Nah, makanya kalau warna putih dia nggak bisa dimakan. Kalau warna hijau gini dia bisa dimakan nih. Nanti kita akan buat keripik ya, Bu ya? Iya. Kita akan buat keripik dari ini nih. Nanti kita buat. Rumput laut menjadi salah satu penanda sehatnya perairan. Air laut yang keruh dan tercemar akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam laut dan mempersulit proses fotosintesis. Sehatnya lingkungan tanam rumput laut akan berpengaruh terhadap kandungan gizi. Rumput laut jenis ulva atau siletus ini memiliki kandungan protein yang jauh lebih tinggi dari bayam. Rumput laut menjadi salah satu primadona warga sebagai cemilan unik dan tak dibutuhkan banyak bahan tambahan untuk mengolah makanan ini. Proses perebusan dilakukan berulang kali. Garam dilarutkan hingga daun sedikit lebih lemas dan siap diolah lebih lanjut. Berdasarkan sebuah penelitian, seaweed ulva dinyatakan baik untuk menyembuhkan penyakit cacingan secara alami. Sini ya, Bu. Semua. Rasanya tuh kayak bayam, tapi dia lebih seret, lebih padat. Selain sebagai pemecah ombak di pesisir pantai, rumput laut ini juga dikonsumsi oleh warga-warga di sini nih. Ibu juga ngambil ini, bayar nggak, Bu? Nggak ya. Semua orang bebas buat ngambil rumput laut ini. Tapi ingat ya, bebas itu bukannya mengeksploitasi. Inilah kekayaan kuliner tanah Jawa sebagai perwujudan usaha warga yang tertuang dalam percampuran tenaga di dalam rasa yang disajikan. Wow. Kayak ini nih, tahap awal dari proses pembuatan gong. Lihat. Proses peleburan antara tembaga dan kulit. Perbandingannya 3:1. Tapi nggak usah ditanya keadaan di sini. Chaos, panas. Kayak di sauna. Oh, sakit. Sesuatu yang luar biasa adalah hasil kerja keras yang panjang. Seperti gong yang bergaung indah, tapi terlahir dari proses yang rumit dan sulit. Di dalam ruangan bersuhu mencapai 35 derajat inilah, lempengan tembaga dan timah ditempa untuk menjadi sebuah mahakarya. Wah. Kalau yang itu namanya panji, tugasnya buat pembakaran
pembentukan dari gongnya. Kalau misalnya ini namanya eider. Eider tuh buat pembentukan dari gongnya itu sendiri. Kalau saya, kader. Panas. Dibutuhkan minimal 5 orang dalam kelompok pembentukan gong dengan bagian kerjanya masing-masing. Alat tempa dibuat dari gagang besi berujung kayu yang lunak. Kerasnya besi hanya bisa dibentuk dengan kayu-kayu yang bersifat lebih lunak. Hal ini untuk menghindari guratan dan pecahnya lempengan ketika dibentuk. Dalam sehari satu kelompok hanya menghasilkan 1 gong. Selain prosesnya yang panjang, lambannya proses pembuatan juga dikarenakan dalam keseluruhan masih menggunakan tenaga manusia. Nah ini nih, proses pembentukan dari gongnya sendiri udah selesai. Itu tadi, cuma orang-orang yang ahli yang bisa ngelakuin ini. Tapi ada bonusnya dari itu semua. Pak, sini Pak, ikut saya Pak. Tunjukin Pak, ototnya. Lihat, gede banget. Fitness gratis ya Pak? Iya. Fitness gratis loh. Wah, minum es. Nah ini dari semua prosesnya masih tradisional nih. Kayak kayu yang saya dudukin sekarang. Nih, fungsinya buat mempermudah bapak-bapaknya buat memeratakan gongnya sendiri. Tadi kalau saya lihat kayak main jot-jotan ya Pak ya. Menghasilkan gong yang berbunyi indah dan pas bukanlah sesuatu yang hanya bisa dipelajari. Naluri, sensitivitas, dan pengalaman yang ada di dalam diri pembuatnya lah yang mampu akhirnya melahirkan sebuah gong dengan hasil yang memuaskan. Seperti Bapak Supoyo ini yang telah menggeluti pembuatan gong sejak tahun 80-an. Intuisinya masih tetap menjadi dasar keberhasilan dari indahnya suara gong. Proses finishing seperti ini hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Agak kering. Jadi itu, nih, saya baru tahu fungsinya dari tanah liat ini atau di sini sebutnya lempung ya Pak? Ya. Lempung ya ini? Ya. Ini lempung ini buat sebagai alat bantu. Ditempel-tempel sini biar tahu nih cepat atau lambatnya. Suara degungannya karena memang permintaannya di sini berbeda-beda setiap orang yang pesen ya Pak ya. Ada yang mintanya lambat, ada yang mintanya cepat. Nah ini buat ngeceknya pakai ini. Ini namanya bersih. Oh masih ada. Suara Bali sudah pas. Jadi begini, kalau misalnya ada lengkungan-lengkungan di setiap gong, itu punya artinya. Jadi bukan sembarang lekukan. Ini yang menentukan kualitas suaranya. Tapi kalau Bapak Supoyo ini udah ahli deh. Sekali ketuk dia udah tahu salah-salahnya di mana, ya Pak. Kalau saya boro-boro ngerti, belum paham. Dalam literatur sejarah, gong dahulu dikenal sebagai alat untuk mengumpulkan penduduk di suatu wilayah kekuasaan. Di Indonesia, gong juga dikenal sebagai barang barter purba dari bangsa Cina dan dataran Asia lainnya, di mana keberadaannya kini telah tersebar luas. Walaupun belum ada literatur yang menyebutkan bahwa gong ini memang asli Indonesia, tapi di Sukoharjo ini tepat salah satu sentra